Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Data Mining yang berjudul Analisis Penggunaan Media Sosial menggunakan Algoritma K-means Clustering pada Student Social Media Addiction Dataset. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola penggunaan media sosial berdasarkan karakteristik responden menggunakan teknik data mining, khususnya algoritma K-means Clustering. Latar belakang penelitian ini berawal dari semakin meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Media sosial memberikan banyak sekali manfaat seperti mempermudah komunikasi dan juga akses informasi, namun penggunaan yang berlebihan juga dapat meningkatkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya tingkat kecanduan, munculnya konflik sosial, menurunnya kualitas tidur, hingga berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya mencoba mengelompokkan pengguna media sosial berdasarkan karakteristik yang dimiliki sehingga dapat mengetahui bagaimana pola perilaku pengguna media sosial ini melalui proses clustering menggunakan algoritma K-means. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu menganalisis hubungan antara pengguna media sosial dengan tingkat kecanduan, melihat keterkaitannya dengan konflik sosial dan juga kesehatan mental, serta mengelompokkan pengguna media sosial menggunakan algoritma K-means clustering. Untuk melakukan penelitian tersebut, saya menggunakan dataset Student Social Media Addiction Dataset yang akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Setelah menentukan tujuan penelitian, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menyiapkan dataset yang akan digunakan sebagai sumber data utama. Ini digunakan dalam proses analisis. Dataset yang digunakan adalah Student Social Media Addiction. Dataset ini terdiri dari 705 data responden dengan 13 atribut yang menggambarkan karakteristik pengguna media sosial serta dampaknya terhadap responden. Dataset ini memuat beberapa informasi penting, diantaranya usia responden, durasi penggunaan media sosial setiap harinya, platform media sosial yang paling sering digunakan, kualitas tidur, tingkat kesehatan mental, tingkat kecanduan media sosial, hingga konflik sosial yang dialami akibat penggunaan media sosial. Namun, tidak semua atribut digunakan dalam proses clustering. Saya terlebih dahulu melakukan proses seleksi atribut. Hal ini dilakukan agar variabel yang digunakan benar-benar relevan dengan tujuan penelitian yang akan saya lakukan. Selain itu, saya juga melakukan proses pre-processing pada data yang akan saya gunakan. Salah satu proses yang dilakukan adalah mengelompokkan nilai conflicts over social media menjadi 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Proses ini dilakukan agar data lebih mudah dianalisis pada tahap eksplorasi menggunakan spreadsheet, terutama membuat pivot table dan juga grafik hubungan antar variabel. Setelah data selesai dipersiapkan dan dilakukan pre-processing, langkah berikutnya adalah melakukan analisis awal menggunakan spreadsheet untuk melihat pola hubungan antar variabel sebelum proses clustering dilakukan. Setelah proses pre-processing selesai, saya melakukan analisis awal menggunakan spreadsheet. Tahap pertama yang saya lakukan adalah melihat distribusi data berdasarkan konflik level. Kita lihat, berdasarkan hasil analisis, sebagian besar responden berada pada kategori medium, sebanyak 261 responden. Kemudian kategori low sebanyak 255 responden, sedangkan kategori high sebanyak 189 responden. Dari hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat konflik rendah hingga sedang. Namun demikian, jumlah responden pada kategori konflik tinggi juga cukup untuk signifikan sehingga layak dianalisis lebih lanjut. Sehingga saya menghitung nilai rata-rata dari beberapa variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kita lihat rata-ratanya. Rata-rata durasi pengguna media sosial responden adalah 4,92 jam per hari. Rata-rata IDEX score sebesar 0,4, sedangkan rata-rata mental health score sebesar 6,23. Nilai tersebut memberikan gambaran awal bahwa pengguna media sosial merupakan aktivitas yang cukup dominan pada responden, dengan tingkat kecanduan yang berada pada kategori sedang, serta kondisi mental yang juga berada tingkat yang sedang. Analisis berikutnya bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat konflik sosial dan juga tingkat kecanduan media sosial. Terlihat adanya pola yang sangat jelas, semakin tinggi konflik level, semakin tinggi pula rata-rata indicted score.
Pada kategori low, rata-rata credit score sebesar 4,63. Kemudian meningkat menjadi 6,86 pada kategori medium dan mencapai 8,29 pada kategori high. Berdasarkan hasil tersebut, saya menyimpulkan bahwa responden yang lebih sering mengalami konflik akibat media sosial juga cenderung memiliki tingkat kecanduan media sosial yang lebih tinggi. Analisis berikutnya dilakukan untuk melihat hubungan antara tingkat konflik sosial dan tingkat durasi penggunaan media sosial. Hasilnya menunjukkan pola yang serupa. Durasi penggunaan media sosial meningkat dari 3,82 jam pada kategori low menjadi 4,98 jam pada kategori medium dan mencapai 6,31 jam pada kategori high. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang menggunakan media sosial lebih lama setiap harinya cenderung mengalami tingkat konflik sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya menganalisis hubungan antara konflik level dan juga mental health score. Berbeda dengan analisis-analisis sebelumnya, pada grafik ini justru terlihat pola yang berlawanan. Ketika tingkat konflik meningkat, nilai mental health score justru mengalami penurunan. Di sini, pada kategori low, rata-rata skor kesehatan mental sebesar 7,41, kemudian menurun menjadi 5,99, dan kategori high turun menjadi 4,96. Terus, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konflik sosial, semakin rendah juga kondisi kesehatan mental yang dimiliki para responden. Selain itu, saya juga menganalisis hubungan antara platform media sosial yang paling sering digunakan dengan tingkat kecanduan dan durasi penggunaan media sosial. Di sini kita lihat hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa platform yang memiliki tingkat penggunaan dan juga tingkat kecanduan yang lebih tinggi dibanding platform lainnya. Terus, hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik masing-masing platform juga dapat mempengaruhi perilaku pengguna media sosial dari responden. Analisis terakhir pada spreadsheet yang dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan responden. Di sini, hasilnya menunjukkan bahwa kelompok high school memiliki rata-rata addicted score paling tinggi dibandingkan kelompok undergraduate maupun graduate. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik penggunaan media sosial berdasarkan tingkat pendidikannya. Berdasarkan seluruh analisis menggunakan spreadsheet, saya menemukan beberapa pola yang konsisten, yaitu semakin tinggi penggunaan media sosial, maka tingkat kecanduan juga semakin tinggi dan konflik sosial cenderung meningkat, sedangkan kondisi kesehatan mental cenderung menurun. Pola-pola tersebut kemudian saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means pada Orange Data Mining. Kita langsung saja masuk ke data mining. Setelah memperoleh data ataupun pola dari analisis menggunakan spreadsheet, tahap berikutnya adalah melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means di data mining. Nah, tujuan dari proses clustering ini untuk mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik yang dimiliki sehingga dapat dikelompokkan pengguna media sosial dengan pola perilaku yang serupa. Untuk workflow-nya, saya menggunakan ataupun dimulai dari widget file untuk mengimport dataset. Kita bisa buka di sini. Nah, di sini dataset yang telah saya sebutkan sebelumnya sudah masuk pada file. Selanjutnya, dataset masuk ke widget select column. Pada tab ini, saya memilih atribut yang akan digunakan dalam proses clustering. Tidak seluruh atribut digunakan karena beberapa atribut seperti student ID, country, dan juga relationship status hanya digunakan sebagai informasi pendukung, bukan sebagai variabel utama dalam proses clustering. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, di sini ada age average daily, usage hours, sleep hours per night, mental health score, addicted score, konflik over, sosial media. Terus variabel tersebut dipilih karena secara langsung mempresentasikan karakteristik pengguna sosial media dan juga dampaknya terhadap responden. Setelah dilakukan pemilihan atribut, data kemudian diproses menggunakan widget continuous. Nah, widget ini digunakan untuk melakukan transformasi data sehingga format data sesuai untuk diperoleh oleh algoritma K-means. Kita lihat. Selanjutnya, proses clustering dilakukan menggunakan algoritma K-means. Pada tahap ini, saya melakukan beberapa kali pengujian jumlah klaster untuk memperoleh hasil pengelompokan. Yang paling optimal untuk digunakan yaitu dari K sama dengan 2 hingga K sama dengan 8.
Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan Survey Score, nilai tertinggi diperoleh oleh K2 dengan nilai sebesar 0,429. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dua klaster memberikan kualitas pemisahan data yang paling baik dibandingkan jumlah klaster lainnya. Setelah jumlah klaster ditentukan, saya melakukan evaluasi menggunakan silhouette plot. Nah, grafik ini menunjukkan kualitas masing-masing klaster yang telah terbentuk. Terlihat bahwa kedua klaster memiliki nilai yang siluet cukup baik, kita lihat, sehingga hasil clustering dapat digunakan untuk proses interpretasi lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membuka scatter. Nah, hasil clustering selanjutnya divisualisasikan menggunakan scatter plot. Terlihat bahwa data berhasil dipisahkan menjadi dua kelompok utama yang ditandai dengan warna yang berbeda. Terus pada klaster pertama cenderung berada pada area dengan nilai addicted score dan juga conflicts over social media yang lebih tinggi. Sedangkan klaster kedua berada pada area dengan nilai yang lebih rendah. Setelah ini kita akan membuka bagian dari group by. Pada tahap terakhir adalah menganalisis karakteristik masing-masing klaster menggunakan widget group by. Kita lihat di sini pada tabelnya, widget ini akan menampilkan dari nilai rata-rata setiap variabel pada masing-masing klaster sehingga karakteristik setiap kelompok dapat dianalisis dengan lebih mudah. Berdasarkan hasil group by, inilah saya kemudian dapat melakukan interpretasi karakteristik masing-masing klaster yang akan saya jelaskan pada step berikutnya. Setelah diperoleh jumlah klaster terbaik yaitu K2, langkah selanjutnya adalah menganalisis karakteristik dari masing-masing klaster yang telah terbentuk. Untuk melihat karakteristik tersebut, saya menggunakan widget group by yang menampilkan nilai rata-rata setiap variabel pada masing-masing klaster. Kita masuk kepada tabelnya. Berdasarkan hasil tersebut, algoritma K-mean berhasil membagi 705 responden menjadi dua kelompok, yaitu 340 responden untuk klaster C1, lalu 360 responden untuk klaster C2. Kita akan fokus pada C1 terlebih dahulu. Dari hasil analisis terlihat bahwa anggota pada klaster C1 memiliki rata-rata durasi penggunaan media sosial sekitar 5,75 jam per hari, yang lebih tinggi dibandingkan klaster C2. Nah, kita lihat di barisnya. Selain itu, addicted score pada klaster C1 juga lebih tinggi, yaitu sekitar 7,62 jam di baris addicted score. Hal yang sama juga terlihat pada conflicts over social media, di mana klaster C1 memiliki rata-rata konflik sebesar 3,51 lebih tinggi dibandingkan klaster yang lainnya. Sebaliknya terjadi pada variabel sleep hours per night dan mental health score. Rata-ratanya justru lebih rendah. Rata-rata waktu tidur hanya sekitar 0,11 jam, sedangkan skor kesehatan mental berada pada angka 5,41. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota C1 merupakan kelompok yang memiliki intensitas pengguna media sosial lebih tinggi, diikuti oleh tingkat kecanduan dan konflik sosial media yang lebih tinggi, serta kondisi kesehatan mental juga kualitas tidur cenderung lebih rendah. Saya menginterpretasikan untuk klaster C1 sebagai high social media risk user, yaitu kelompok media sosial dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding C2. Setelah C1 kita akan fokus pada C2. Klaster C2 ini berbeda dengan klaster C1. Kelompok ini memiliki durasi penggunaan media sosial yang lebih rendah, yaitu sekitar 3,87 jam per hari. Lalu tingkat kecanduan media sosial media juga lebih rendah dengan addicted score sebesar 4,94 serta memiliki rata-rata konflik sosial sebesar 2,01. Nah, sebaliknya, anggota klaster C2 ini memiliki rata-rata waktu tidur sekitar 7,83 jam per malam dan juga mental health score sebesar 7,26 yang menunjukkan kondisi kesehatan mental yang lebih baik dibanding klaster C1. Saya menginterpretasikan klaster C2 ini sebagai healthy social media user, yaitu kelompok pengguna media sosial yang memiliki pola penggunaan yang lebih terkontrol sehingga tingkat kecanduan dan juga konflik sosialnya lebih rendah dibandingkan juga dari klaster C1. Jika dua klaster ini dibandingkan secara langsung, terdapat beberapa perbedaan yang cukup jelas dapat kita lihat. Meskipun rata-rata usia kedua klaster ini hampir sama, perbedaan terlihat daripada durasi penggunaan sosial media, tingkat kecanduan, konflik sosial, kualitas tidur, dan juga kesehatan mental. Dengan kata lain, pembentukan klaster ini lebih dipengaruhi oleh perilaku penggunaan sosial media dibandingkan faktor usia. Setelah memperoleh hasil clustering,
Langkah terakhir yang saya akan lakukan adalah membandingkan hasil tersebut dengan analisis yang sebelumnya dilakukan menggunakan spreadsheet. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui apakah pola yang ditemukan melalui analisis deskriptif juga muncul pada hasil clustering menggunakan algoritma K-means. Nah, di sini berdasarkan hasil spreadsheet diketahui bahwa semakin tinggi konflik level, maka semakin tinggi pula edited score-nya. Hasil tersebut kembali terlihat pada proses clustering, di mana cluster C1 memiliki rata-rata konflik sebesar 3,51 dan juga edited score sebesar 7,62. Sedangkan cluster C2 memiliki nilai yang lebih rendah pada kedua variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hasil clustering berhasil mengonfirmasi hubungan antara konflik sosial dan juga tingkat kecanduan media sosial. Selanjutnya, pada analisis spreadsheet juga ditemukan bahwa semakin tinggi konflik sosial, maka durasi penggunaan media sosial cenderung lebih semakin lama. Pola tersebut kembali muncul pada hasil K-means. Cluster 1 memiliki rata-rata penggunaan media sosial sekitar 5,75 jam per hari, sedangkan cluster C2 hanya sekitar 3,87 jam per hari. Dengan demikian, hasil clustering memperkuat bahwa intensitas penggunaan media sosial merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan kedua kelompok. Perbandingan ketiga, yaitu analisis spreadsheet, juga menunjukkan bahwa meningkatnya konflik sosial diikuti oleh penurunan mental health score. Hasil yang sama juga ditemukan pada proses clustering C1 memiliki rata-rata mental health score sebesar 5,41, sedangkan cluster C2 memiliki rata-rata sekitar 7,26. Dari temuan ini menunjukkan bahwa responden dengan penggunaan sosial media yang lebih tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan mental yang lebih rendah dibandingkan dengan responden dengan penggunaan sosial media yang lebih terkontrol. Berdasarkan hasil-hasil yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsistensi antara analisis penggunaan spreadsheet dan juga hasil clustering menggunakan algoritma K-means. Spreadsheet membantu mengidentifikasi hubungan antar variabel secara deskriptif, sedangkan K-means ini mengompokkan dari responden berdasarkan kombinasi karakteristik yang dimiliki. Dengan demikian, kedua metode saling melengkapi dan juga menghasilkan temuan yang konsisten mengenai pola penggunaan sosial media. Seperti itu hasil dari analisisnya. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan pada presentasi ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian maupun tindakan. Untuk saran kritik bisa dikasih tahu kepada saya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.